Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Ruby? Alhamdulillah, saya juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya, Bu Wahyu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, Bu Ruby, pagi ini Bu Ruby ada hal penting ataukah bisa ada waktu buat saya? Saya pengen ngobrol-ngobrol, Bu. Oh ya, saya nanti jam 10 lebih 10 itu ada ke dinas, ada acara ke dinas. Kita masih punya waktu 15 menit, boleh? Gimana ya, Bu Wahyu? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Oh iya, baik, Bu. Jadi ngobrol biasa aja sih. Cuma eh, saya tuh ada kendala sedikit di kelas 9D. Oh, sebelumnya kalau boleh tahu topik kita ini nantinya akan tentang apa, Bu Wahyu? Boleh. Jadi gini, ketika saya kemarin di kelas 9D, itu beberapa siswa itu apa namanya ya, kurang siap dalam belajar seperti kelas 9D itu kurang kondusif. Nah, saya larinya ke Bu Ruby karena Bu Ruby kan guru BK yang biasa menangani siswa seperti itu, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu kurang kondusifnya seperti apa misalnya, Bu Wahyu? Nah, jadi ketika saya masuk kelas itu kan jam pertama, Bu. Nah, pada saat jam pertama, itu ternyata anak-anak itu masih ribut, masih jalan ke sana kemari. Selain itu, apa namanya, kondisi kelas itu juga masih kurang kondisif, masih ada sampah di sana, di sini. Padahal di situ sudah jelas di dalam kelas juga sudah ada tempat sampah, ada peralatan yang lengkap, kemudian di luar ruangan juga ada tempat sampah itu sudah dipisah, Bu, antara yang organik dan non organik itu kan juga sudah dipisah tuh. Nah, tapi tetap aja di kelas itu masih banyak sampah berserakan. Entah sih kalau misalkan guru lain yang masuk mungkin sudah bersih atau itu hanya di kelas saya juga saya kurang paham, Bu. Oh gitu. Oh ya, saya mengerti kondisinya. Kalau boleh tahu, kira-kira Bu Wahyu dari kita mau ngobrol-ngobrol 10 sampai 15 menit ini ingin memperoleh apa gitu? Tujuannya apa? Bisa diulang, Bu? Untuk Bu Wahyu kan ngajak saya ngobrol 10 sampai 15 menit. Tujuan Bu Wahyu tuh nanti endingnya kira-kira Bu Wahyu pengen apa yang dicapai? Oh, iya Bu, saya pengennya kalau masuk kelas itu kan anak-anak sudah siap, kemudian pembiasaan juga berjalan lancar, kemudian saya memulai pembelajaran itu udah langsung masuk ke tujuan pembelajaran saya. Nah, pada sesi ini kemarin itu saya yang seharusnya udah masuk apersepsi tapi ternyata malah justru persepsinya itu eh, apa namanya mengingatkan anak yang panjang kali lebar gara-gara kelasnya itu yang kurang kondusif itu, Bu. Jadi kan kayak pembelajaran yang saya rancang harusnya 2 jam selesai, akhirnya kan tidak selesai itu karena harus apa namanya mengingatkan, kemudian mengajak anak-anak untuk sadar seperti itu kan. Jadi pembelajaran saya jadi terganggu, Bu. Oh gitu. Tadi Bu Wahyu kan bilang kalau malah lebih banyak mengajak anak untuk sadar. Berarti sadar yang dimaksud itu sadar tentang kebersihan gitu atau sadar yang apa, Bu? Iya, jadi saya ingin bahwa siswa saya itu sadar akan kebersihan, kemudian di saat jam pembelajaran itu siswa-siswa juga sadar bahwa saat ini tuh saya harusnya sudah memulai pembelajaran seperti itu, Bu. Gitu. Kira-kira menurut Bu Wahyu, situasinya sekarang ini atau belakangan ini, kalau dari skala 0 sampai 10 gitu, kira-kira 0 itu yang paling tidak peduli dan 10 paling peduli. Kalau menurut Bu Wahyu, 0 sampai 10 skalanya berapa untuk anak-anak yang ada di
sekolah atau ada di kelasnya Bu Wahyu itu? Untuk Menurut saya sih sepertinya baru 5 ya, Bu. 5 itu Secara semuanya. eh, apa namanya piket kelas sudah ada, ya kan? Kemudian tempat sampah, peralatan kebersihan, semua juga sudah. Bahkan piket kelas juga sudah terpampang besar tuh, Bu. Tapi kenyataannya kondisi kelasnya masih seperti itu. Jadi ya menurut saya sih baru 5, Bu. Oh, kalau menurut Bu Wahyu, kira-kira hal apa yang bisa mempengaruhi hal itu? Kok bisa terjadi hal seperti itu? Iya sih, yang pertama mungkin kurang kesadaran ya Bu ya dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua mungkin apa ya? eh se- Selain kesadaran itu mungkin dari apa ya? Saling saling mengingatkan itu juga masih rendah kali ya Bu. Oh, bisa jadi. Lalu, apalagi menurut Bu Wahyu? Ada hal lain gitu yang mempengaruhi selain Hmm, kesadaran dan juga Selain dorongan dari itu, teman gitu? saya pikir kalau wali kelas itu biasanya kan sudah setiap hari ya. Setiap hari mengingatkan. Tapi memang ya namanya anak-anak zaman sekarang itu kalau dari guru itu sendiri tidak apa namanya juweh ya bahasanya ya Bu ya. Itu memang kayak rasa sadarnya itu kurang kan. Jadi kalau Bu Wahyu sendiri menginginkan situasi yang seperti apa, Bu? Nah, situasi yang saya inginkan yang di gambaran saya itu Bu, ketika saya masuk itu kelas sudah bersih. Kemudian ketika pembiasaan Asmaul Husna itu anak-anak sudah duduk diam karena apa ya kalau kalau doa itu saya rasa itu kita kan yang butuh. Jadi kalau kita yang butuh ya memang benar-benar kita harus duduk diam menghayati, tidak hanya sekedar hafal gitu kan. Iya. Beda dengan ketika pembelajaran. Kalau pembelajaran kan sesuai kebutuhan mereka. Ya mereka mau sambil jalan-jalan atau apa sesuai metode mengajarnya masing-masing kan. Tapi kalau yang namanya berdoa itu saya rasa apa ya kondisi kelas juga harus sudah bersih, kemudian anak-anak juga duduk dengan rapi. Itu harapan saya seperti itu sih Bu. Oh ya. Jadi Bu Wahyu menginginkan hal-hal seperti kebersihannya sudah terjaga, terus kemudian sudah berdoa, dan kelas juga sudah rapi. Begitu ya, Bu? Iya. Jadi Ya. pembelajaran begitu saya masuk itu anak-anak sudah apa ya sadar dengan sendirinya bahwa saya itu setiap hari harus seperti ini. Kelas sudah bersih, ketika guru masuk, siapapun itu harapan saya bukan hanya saya eh, sudah duduk rapi, siap menerima pembelajaran, fokus kayak gitu. Nah, kalau kalau kejadian kayak gini kan kayak fokus yang harusnya menerima materi malah justru terganggu dengan keadaan kelas yang masih kotor itu kan. Betul. Kalau menurut Bu Wahyu, tanda-tanda atau hal-hal yang bisa membuat itu terwujud yang Bu Wahyu inginkan tadi itu apa saja? Kalau apa ya? Paling tidak kelas itu punya keyakinan kelas kali ya, Bu. Jadi Bu Wahyu punya gagasan keyakinan kelas gitu ya. Iya, eh, minimal kalau keyakinan kelas itu kan saya pikir keyakinan kelas itu kan dari mereka sendiri, untuk mereka sendiri. Jadi kayak mereka itu punya sebuah tanggung jawab bahwa saya sudah pernah menyatakan seperti ini, saya bersedia seperti ini. Jadi kan saya harus bertanggung jawab kayak gitu loh, Bu. Kayak latihan, bener-bener latihan kesadaran, tapi ya tanpa mereka sadari kayak gitu loh, Bu. Oh iya. Bagus itu idenya dan gagasannya sudah bagus sekali, Bu. Kalau boleh tahu untuk hal-hal yang harus dipersiapkan untuk membuat ide atau menerapkan ide atau gagasan Bu Wahyu, kira-kira apa saja yang harus Nah, yang disiapkan? pertama, mungkin karena kelas itu bukan kelas saya, maka mungkin yang pertama saya apa namanya menghubungi wali kelas terlebih dahulu ya Bu, menghubungi wali kelas bahwa saya ingin
membuat keyakinan kelas terutama pada mata pelajaran saya, mata pelajaran PAI di kelas 9D, apakah diperbolehkan atau tidak, seperti itu. Nah, nanti ketika wali kelas sudah memperbolehkan, baru nanti saya melaksanakan membuat keyakinan kelas itu. Berarti yang dipersiapkan adalah berkoordinasi menghubungi wali kelas gitu ya. Iya, yang pertama seperti itu. Kalau hal lain yang perlu dipersiapkan apa Bu Wahyu? Adakah? Mungkin apa ya? Mungkin saya mempersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik atau apa ya? Pernyataan yang bisa mengarahkan siswa untuk bisa memunculkan ide ketika nanti membuat keyakinan kelas itu bisa mengerucut yang pertama kedisiplinan, yang kedua kebersihan kayak gitu dan lain-lain seperti itu sih Bu. Gitu. Oh iya sih, betul juga. Tapi tetap Bu Wahyu kan butuh memastikan hal itu bisa berjalan gitu, keyakinan kelasnya bisa dilaksanakan gitu. Yang bisa memastikan itu bisa berjalan gitu, kira-kira apa Bu Wahyu? Nah, itu setelah membuat keyakinan kelas, mungkin saya kerjasama lagi ya, Bu, dengan wali kelas, kemudian dengan guru mapel lain. Apakah di kelas 9D itu setelah nanti keyakinan kelas sudah terbuat, apakah setiap hari di dalam kegiatan pembelajaran itu apakah sudah kondusif yang seperti impian saya atau belum? Jadi mungkin mungkin saya juga ngajak ngobrol-ngobrol dengan guru lain bahwa saya akan membuat keyakinan di kelas 9D yang pokok permasalahannya itu tentang kebersihan, kedisiplinan, seperti itu. Apakah berjalan atau tidak. Jadi kan kalau saya sendiri itu dalam 1 minggu itu hanya bertemu mereka kan 2 kali, Bu. Hari Rabu sama hari Sabtu. Jadi kan nggak bisa apa namanya mengontrol setiap hari. Nah, nanti ketika saya itu bekerja sama dengan wali kelas dan guru mapel yang lain, mungkin kan mereka juga bisa membantu. Harapannya sih, oh iya di kelas 9D itu sekarang udah bersih, kemudian anak-anaknya itu sudah kondusif ketika pembiasaan, ketika pembelajaran itu sudah sesuai harapan seperti itu, Bu. Oh gitu. Tadi kan Bu Wahyu mengatakan bahwa ingin seperti yang Bu Wahyu impikan, ingin seperti yang Bu Wahyu harapkan gitu. Nah, kriterianya apa yang seperti yang Bu Wahyu impikan tadi? Nah, kriteria yang saya harapkan ya, ya seperti itu. Jadi, apa namanya, alat-alat kebersihan itu terpakai, Bu, tidak hanya terpajang, kayak gitu kan. Kemudian, apa namanya, kelas juga sudah bersih, sudah siap. Kemudian ketika pembiasaan, siswa sudah duduk rapi, menghayati apa makna berdoa, apa makna meminta, seperti itu sih, Bu, kurang lebihnya. Oh ya, bagus itu. Bagus. Untuk kriteria yang sudah Bu Wahyu pikirkan dan buat. Jadi, apa yang akan dilakukan setelah Bu Wahyu ngobrol-ngobrol atau diskusi dengan saya hari ini? Alternatif-alternatif tadi yang akan dilakukan Bu Wahyu apa? Yang pertama yaitu Bu, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan secepatnya ya Bu, secepatnya menghubungi wali kelas, kemudian membuat keyakinan kelas di kelas 9D. Rencananya sih minggu-minggu ini langsung Bu, nanti pertemuan selanjutnya saya akan itu, jadi nanti setelah ngobrol dengan Ibu ini saya akan apa namanya menghubungi wali kelas, kemudian ketika diizinkan saya langsung aksi Bu. Jadi begitu apa namanya masuk ke kelas 9D saya langsung buat keyakinan kelas. Setelah itu kalau keyakinan kelas sudah terbuat, saya akan menghubungi beberapa pihak yang memang terlibat di kelas 9D seperti guru mapel yang lain, kemudian wali kelas, mungkin juga kelas-kelas di sampingnya seperti kelas 9C yang berdampingan dan 9E bisa menjadi apa ya istilahnya CCTV gitu mungkin ya Bu. CCTV teman sendiri bahwa di kelas itu udah bersih atau belum gitu kan biasanya kalau siswa itu cenderung lebih jujur kan Bu. Iya, betul sih.
Lalu kalau menurut Bu Wahyu nih, kan Bu Wahyu sudah tahu kapan akan melaksanakan. Bu Wahyu juga sudah paham mau menghubungi siapa. Jadi Bu Wahyu bagaimana bisa memastikan bahwa ini akan berjalan, bahwa keyakinan kelas Ya, itu akan dengan terus berjalan. ya selain saya menanyakan sendiri dengan peserta didiknya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan meminta bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Seperti itu, Bu. Oh ya, kira-kira kalau sudah Bu Wahyu sudah membuat keyakinan kelas, Bu Wahyu sudah berkoordinasi atau berdiskusi dengan wali kelas, dan anak-anak juga sudah melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kira-kira skala tadi, yang awalnya hanya 5 tadi, kira-kira kalau sudah terwujud itu akan mencapai berapa skalanya? 0 sampai 10 Bu Wahyu. Tentang kesiapan siswa, kepeduliannya Hmm. terhadap kebersihan, dan juga tentang kesiapan belajarnya. Menurut saya sih, bolehlah saya mengatakan 10 ya, Bu. Karena Boleh, apa boleh. ya, hal kebersihan itu kan memang harus ya. Iya. Selain kebersihan sebagai bersih, akal sehat dan lain sebagainya kan sebetulnya hal kecil, tapi ketika hal yang akan gede. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sih 10 skor maksimum itu. Ini betul, bagus sekali Bu Wahyu. Karena Bu Wahyu ini sudah memahami kapan, apa yang harus dilakukan, solusinya seperti apa, alternatif-alternatifnya juga seperti apa. Begitu. Halo Bu Wahyu, kok macet? Apa suara saya terdengar? Halo Bu Wahyu? Terpental, Bu. Maaf, nggak tahu Oh ya, kenapa. nggak apa-apa. Oh ya, tadi kan Udah. Bu Wahyu, saya ulangi lagi nggih. Ya, Bu. Ya, tadi Bu Wahyu sudah memahami bahwa apa yang akan dilakukan, solusinya seperti apa, dukungannya siapa saja, kemudian berhubungan dengan siapa, dan kapan melakukannya. Saya ingin bertanya, karena ini waktu sudah menunjukkan 10 lebih 5 menit, apa yang bisa disimpulkan dari obrolan-obrolan kita hari ini, Bu Wahyu? Baik, terima kasih atas waktunya ya, Bu. Jadi kesimpulannya, yang pertama saya mempunyai rasa percaya diri, Bu. Jadi dari ngobrol-ngobrol ini saya merasa percaya diri bahwa saya itu bisa untuk membuat keyakinan kelas dengan beberapa bantuan pihak lain seperti guru mapel, kemudian wali kelas, dan siswa-siswi yang ada di lingkungan 9D tersebut. Kemudian yang kedua, saya menaruh harapan besar bahwa di kelas 9D itu akan tercipta lingkungan yang kondusif dan siswa yang disiplin. Seperti itu, Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Wahyu. Saya siap mendukung Bu Wahyu dan saya juga siap selalu berada di sini. Jika Bu Wahyu butuh sesuatu atau ingin ngobrol-ngobrol lagi, boleh lain waktu kita sambung lagi ya Bu Wahyu ya. Terima kasih, Bu. Dengan ngobrol sama Bu Ruby itu rasanya isi apa ya, hati dan unek-unek saya itu bisa tercurahkan dengan apa, dengan santai dan tapi penuh makna. Kemudian saya ketika punya masalah itu tidak saya rasakan sendiri seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Wahyu. Besok lain waktu kita Amin. sambung lagi. Semoga kegiatan dan juga hal yang akan Bu Wahyu lakukan berjalan dengan sukses. Amin. Terima kasih juga buat Ibu yang sudah meluangkan waktu buat saya yang seharusnya banyak agenda malah duduk Tidak ngobrol dengan apa-apa. saya ya, Bu. Ya sudah, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, mari kita akhiri ya Bu Wahyu ya. Terima kasih banyak. Baik, Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.